Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العليم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Busra Polres Lamongan rahimahullah. Mengawali paparan khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan pesan penting kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar-benar istiqomah. Takwa harus kita tancapkan kuat dalam diri kita, karena itulah yang akan memandu kita dan menjadi rambu-rambu kehidupan agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun, takwa harus mengiringi langkah hidup ini agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat nanti. Takwa akan menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa istiqomah dalam beribadah dan juga soleh dalam muamalah, tidak dalam kondisi tertentu saja, namun dalam kondisi dan situasi apapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah. Spirit dua ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan secara istiqomah. Bukan hanya di bulan Dzulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Dzulhijjah telah berlalu. Seperti kita tahu,
Ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi cermin ketaatan sejati. Dan di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban yang kita laksanakan, spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita aplikasikan dalam bentuk lain terhadap kaum duafa, seperti melalui program sedekah rutin, pemberian beasiswa atau bakti sosial. Dan kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar kita, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang bersifat dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Selain itu, spirit haji juga harus terus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini, ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri. Dari ihram hingga tawaf, dari sa'i hingga wukuf, semua merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Setelah ibadah haji yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, maka nilai dan spirit haji juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, iri, dengki, dan dendam. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian kita, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah makhluk ataupun ghairul makhluk. Spirit haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat kita, termasuk dalam dunia kerja,
ataupun keluarga. Haji harus menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menegaskan, an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal baita di'amatun min da'amil Islam faman hajjal baita aw i'tamara fa huwa dhaminun 'ala Allah fa inna ma adkhalahu al-jannah wa inna raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimah. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika ia mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan seremonial sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, akan tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi kita juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita jadikan Paskah Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam kemanusiaan, dalam keadilan, serta senantiasa istiqomah dalam ibadah. Karena dengan istiqomah ini, insya Allah akan membersamai kita para malaikat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam momentum Paskah Idul Adha ini, semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai bentuk manifestasi dan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun nilai-nilai humanisme dan sosial sebagai manifestasi dan hubungan horizontal kita kepada manusia. Akhirnya, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama. Dan semoga ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والتابعين والتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منا وما بطن من بلدنا الإندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على